teman-teman, kembali lagi dengan Cherry. Cherry kali ini mau membacakan cerita kisah Putri Salju. Dahulu ada seorang ratu melahirkan seorang putri cantik dengan pipi merah, kulit putih, dan rambut hitam. Bayi itu diberi nama Putri Salju. Namun sungguh malang nasib Putri Salju. Ibunya tidak dapat menemani lebih lama di dunia ini. Sang ratu meninggal dunia dan ayahnya menikah lagi. Ratu baru ini cantik. Namanya Ratu Elvira. Tetapi sifatnya penuh iri dan dengki. Hanya mementingkan diri sendiri. Ratu Elvira mempunyai benda ajaib yang paling disayanginya, yaitu sebuah cermin ajaib. Setiap hari ia bertanya kepada cerminnya, "Cermin kaca benggala, siapa wanita tercantik di dunia?" Cermin itu menjawab, "Oh Ratu, engkaulah wanita paling cantik di dunia." Tetapi Putri Salju semakin besar dan setiap hari menjadi semakin cantik. Pada suatu hari ketika Ratu bertanya, "Cermin kaca benggala, siapa wanita tercantik di dunia?" Kali ini cermin memberi jawaban lain. "Oh Ratu, Putri Saljulah wanita paling cantik di dunia." Seketika wajah Ratu cemberut, pucat, dan marah. Sejak peristiwa itu, Ratu sangat membenci Putri Salju. Sedangkan semakin hari, gadis itu semakin cantik. Dengan rasa marah, Ratu memanggil seorang pemburu. "Bawalah Putri Salju ke hutan," perintahnya. "Bunuh dia dan bawa jantungnya kepadaku." Pemburu itu membawa Putri Salju ke hutan, tetapi ia tidak sampai hati membunuhnya. "Larilah," bisiknya, "dan jangan kembali." Putri Salju tak tahu jalan dan ia sangat takut. "Oh, kemana aku harus pergi?" tangisnya. Ia terus berjalan seorang diri. Akhirnya, ia melihat sebuah pondok di tempat terbuka. Di luar dingin, maka Putri Salju mengintip ke dalam. Ruangannya kecil dan aneh. Ada 7 kursi kecil dan 7 piring kecil. Di sepanjang dinding ada 7 ranjang kecil. Tidak ada orang. Putri masuk, lalu berbaring di salah satu ranjang. Karena lelah, ia tertidur. Putri Salju segera tidur pulas. Ia tidak tahu bahwa pondok itu milik 7 kurcaci yang bekerja di tambang sepanjang hari. Mereka pulang dan menyalakan 7 lilin. "Astaga, ada orang di sini!" seru salah satu kurcaci. Ia terkejut ketika melihat Putri Salju tidur di ranjang. Karena keseruan itu, Putri Salju terbangun dan ketujuh kurcaci datang mengerumuninya. "Cantik sekali gadis ini," kata mereka. Putri Salju bercerita tentang ibunya, ratu yang jahat. Setelah bercerita, gadis itu menjadi sedih sehingga ia mulai menangis. "Cup cup cup," kata si kurcaci yang baik itu. "Tinggallah bersama kami. Di sini kau aman dari wanita jahat itu." Putri Salju dengan senang hati menerima tawaran itu. Di istana, lagi-lagi Ratu berdiri di depan cermin ajaibnya. Ia tidak tahu kalau pemburu itu sebenarnya tidak menjalankan perintahnya. Jantung yang diperlihatkan adalah jantung binatang buruan, bukan jantung Putri Salju.
Sambil mengusap tangan dengan penuh rasa puas, ratu tersenyum dan berkata, "Cermin, kaca benggala, siapa wanita tercantik di dunia?" Tak terduga, cermin itu menjawab, "Oh ratu, Putri Saljulah wanita tercantik di dunia." Di tengah rimba tempat kediaman 7 kurcaci, di sanalah Putri Salju berada. Sang ratu menjerit marah, ia merencanakan tindakan dendamnya. Keesokan harinya, 7 kurcaci berangkat kerja. Putri Salju merapikan pondok itu sambil bersenandung. Ia menyapu dan mengepel lantai, juga membersihkan perabotan rumah tangga. Tak lama kemudian, seorang nenek-nenek mengetuk pintu. Dialah sang ratu yang menyamar sebagai wanita penjual keliling. "Lihatlah barang-barang bagus ini, nak," katanya sambil tertawa. Putri Salju terpesona. Ia membiarkan wanita tua itu mengikatkan pita merah jambu di lehernya untuk mencobanya. Tiba-tiba, wanita itu mengetatkan ikatannya, dan Putri Salju tercekik, jatuh ke tanah. Para kurcaci menemukan Putri Salju tergeletak hampir mati. Mereka melepaskan pitanya dan gadis itu bernapas lagi. Paginya sudah sehat. "Penjajah itu si ratu jahat," kata kurcaci sebelum berangkat kerja. Mereka berpesan jangan membukakan pintu bagi orang yang tak dikenal. Sementara itu, lagi-lagi cermin ajaib memberitahu ratu bahwa Putri Salju belum mati. Ratu pun marah dan ia menyamar lagi, kini sebagai nenek ramah penjual sisir. Lagi-lagi Putri Salju hampir mati sebab sisir itu beracun. Kali ini para kurcaci menjadi geram. "Siapapun tidak boleh masuk rumah," kata mereka tegas. Ketika ratu mengetahui dari cermin bahwa ia gagal lagi, kemarahannya memuncak. Ia bertekad untuk membunuh Putri Salju. Keesokan harinya, ratu membawa sekeranjang apel beracun dan mengetuk pintu pondok kurcaci. "Pintunya tidak usah dibuka, anak manis," katanya licik. "Tetapi cobalah apel yang matang ini. Rasanya segar dan nikmat sekali." Putri Salju tidak curiga pada apel merah randum itu dan menggigitnya sepotong besar. Hanya beberapa saat setelah ia menggigit apel itu, tubuhnya kencang lalu jatuh tersungkur ke lantai. Ketika para kurcaci pulang sore hari, mereka menemukan Putri Salju tergolek di lantai. Segala usaha untuk menyelamatkannya sia-sia saja. Ia tergeletak diam dan dingin. Ketika telah kehilangan gadis paling cantik di dunia, ratap mereka. Sementara itu, jauh di istana, ratu berdiri penuh keangkuhan di depan cerminnya. "Cermin, kaca benggala, siapa wanita tercantik di dunia?" Cermin menjawab, "Ratu Elvira, wanita tercantik di dunia." Para kurcaci tidak dapat berpisah dengan Putri Salju. Pipinya masih darah, kulitnya seputih salju, dan rambutnya sehitam kayu eboni.
Oleh karena itu, para kurcaci membuat sebuah peti mati dari kaca dengan hati-hati membaringkan putri salju di dalamnya. Gadis yang terbaring itu tampak seolah-olah sedang tidur saja. Siang malam, para kurcaci berjaga di samping peti. Pada suatu petang, lewatlah seorang pangeran muda. Begitu melihat putri salju, ia jatuh cinta. Aku mohon pada kalian, izinkan aku membawa pulang, supaya ia dapat berbaring dengan layak di istana. Para kurcaci akhirnya sama setuju. Dalam perjalanan menuruni gunung, pada saat suatu ketika salah seorang pelayang pengusung peti tersandung. Peti menjadi terguncang-guncang. Tiba-tiba dari mulut putri salju keluar secuil apel yang selama ini tersangkut di kerongkongannya. Itulah apel dari sang ratu yang berhati jahat. Putri salju membuka matanya dan memandang pangeran. Sang pangeran tentu saja gembira bukan kepalang. Ternyata gadis itu tidak mati, hanya saja tidak bisa bernafas karena kerongkongannya tersumbat apel. Dengan mata berbinar ia berkata, "Wahai gadis cantik, aku cinta padamu. Maukah kau menjadi permaisuriku?" kata pangeran. Pipi putri salju merona merah ditanya demikian. Sungguh tepat harapan ibu kandungnya. Kulitnya putih, pipinya merona merah seperti buah apel. Putri salju tersenyum malu, lalu mengangguk bahagia. Para kurcaci merasa girang. Mereka melambai-lambaikan tangan ketika melihat gadis cantik itu berangkat dengan pangeran menuruni bukit menuju istana. Putri salju akhirnya menikah dengan pangeran. Mereka hidup berbahagia. Dan bagaimana dengan Ratu Elvira? Permaisuri yang jahat itu akhirnya mati oleh karena perbuatannya sendiri. Ia tidak rela melihat putri salju hidup berbahagia di istana kerajaan lain. Maka ia pergi hendak membunuh putri salju. Namun dalam perjalanan Ratu Elvira terjatuh ke jurang yang sangat dalam bersama kereta kudanya. Putri salju dan pangeran hidup berbahagia. Selesai. Oke, kita next ya. Selanjutnya, Jerry mau cerita kisah Putri Cinderella. Ella adalah seorang gadis berwajah cantik dan berbudi pekerti mulia. Dia seorang yatim karena ibunya meninggal dunia. Ayahnya kawin lagi dengan seorang janda beranak dua. Ayahnya sangat menyayanginya, sehingga kedua saudara tirinya menjadi iri kepadanya. Sayang sekali, tidak berapa lama kemudian ayahnya juga meninggal dunia. Kini Ella menjadi gadis yatim piatu. Ia hidup bersama ibu tiri dan dua saudara tirinya. Mereka amat dengki kepada Ella. Hal ini disebabkan wajah Ella jauh lebih cantik daripada wajah mereka. Mereka berusaha agar penampilan Ella tampak jelek dan buruk. Untuk itu, setiap hari mereka menyuruh Ella menyapu dan mengepel lantai sepanjang hari. Pakaian yang diberikan adalah pakaian bekas yang jelek.
Jika malam tiba, Ella harus tidur di dapur, di pojok dekat cerobong asap. Karena itulah dia tampak selalu kotor dan mereka mengejeknya dengan nama Cinderella yang artinya cinder adalah abu. Ella sangat akrab dengan hewan-hewan di sekitarnya. Ia hidup dan bersahabat dengan hewan-hewan itu. Hanya satu hewan yang tidak mau bersahabat dengannya, yaitu Nero, anjing milik dua saudara tirinya. Gara-gara ulah Nero yang nakal sekali, Cinderella mendapat marah besar dari ibu tirinya. Misalnya, dengan sengaja Nero memecahkan piring di dapur. Yang kena marah pastilah Cinderella. Sementara itu, raja merasa pusing karena putranya sudah dewasa tapi masih belum mempunyai seorang istri. Perdana Menteri mengusulkan kepada raja agar mengundang gadis-gadis cantik di seluruh negeri untuk hadir di dalam pesta bersama pangeran. Baik, aku setuju dengan saranmu itu. Sekarang kau harus keliling negeri mengumumkan rencana kita, kata Baginda Raja. Lalu saut Perdana Menteri, "Siap, tuanku." Perdana Menteri, ya Baginda Raja, kau yakin rencana ini berhasil? Yakin Baginda, dan harus berhasil, kata Perdana Menteri. Usul Perdana Menteri disetujui. Maka sang Perdana Menteri menyampaikan pengumuman kepada para penduduk bahwa putra raja mengadakan pesta besar di istana. Hayo, siapkan diri kalian. Siapa saja yang merasa berwajah cantik boleh ikut hadir ke pesta raja, kata Perdana Menteri. Lalu, dua saudara tiri Cinderella ini mendengar pengumuman ini. Mereka menjadi amat gembira dan sepanjang hari asik membicarakan hal ini. Mereka mulai sibuk memilih gaun pesta, perhiasan, permata, dan bulu-bulu untuk menghiasi rambutnya. "Ayo, kau mesti membantu menyisir rambut kami," perintah salah seorang saudara tiri itu pada Cinderella. Cinderella berusaha sebaik-baiknya agar mereka nampak cantik. Namun, percuma saja. Dia selalu nampak jauh lebih elok daripada mereka. Ketika malam pesta tiba, Cinderella menjadi amat sibuk membantu kedua saudara tirinya itu mengenakan pakaian pesta. Sampai akhirnya keduanya melihat ke cermin sekali lagi dan berangkat. "Oh, betapa aku juga ingin pergi ke sana," bisiknya pada dirinya sendiri. Tiba-tiba terdengar suara seseorang di belakangnya. "Kau bisa pergi ke sana, anakku." Cinderella berbalik dengan cepat. Di depannya berdiri seorang bidadari cantik dengan sebuah tiara di atas kepalanya dan sebatang tongkat sakti di tangannya. "Aku adalah bidadari," ujarnya. "Aku akan membantumu agar kau bisa pergi ke pesta sang pangeran. Sekarang larilah ke kebun dan ambilkan untukku sebuah labu yang terbesar." Cinderella lari dengan gembira ke kebun untuk mengerjakan apa yang diminta oleh ibu bidadari. Cinderella memetik sebuah labu yang terbaik dan terbesar, lalu membawanya ke hadapan sang bidadari.
Sang bidadari mengayunkan tongkat saktinya di atas labu itu. Dalam sekejap mata, buah itu berubah menjadi kereta berwarna merah yang amat indah dengan perhiasan emas di sekelilingnya. Bidadari yang baik itu menggunakan tongkatnya merubah pakaian jelek Cinderella menjadi gaun yang indah dan gemerlap. Tentu saja Cinderella menjadi amat sangat cantik. Nah, sekarang pergilah ke pesta, ujar sang bidadari. Namun, ingatlah bahwa kekuatan sihir ini akan habis setelah tepat pada tengah malam. Jika pada saat itu kau masih belum pulang ke rumah, maka kau akan kehilangan kereta serta pengawal-pengawalmu dan kau akan berpakaian biasa kembali. Rombongan Cinderella berangkat dengan kereta yang megah. Ketika Cinderella tiba di pesta, semua orang tercengang melihatnya. Setiap orang mengira bahwa dia adalah seorang putri raja yang datang dari negeri jauh. Begitu pula dua orang saudara tirinya, mereka tak mengenalinya. Mereka iri hati melihatnya. Pangeran tak mau berdansa dengan siapapun kecuali dengan dia saja, bisik mereka dengan cemburu. Memang Cinderella dan sang pangeran adalah pasangan yang amat serasi dalam pesta itu. Ketika mereka berdansa, permata dan sepatu Cinderella berkilauan tertimpa sinar ribuan lilin. Putri, kau cantik sekali. Penampilanmu tiada duanya di pesta ini, tanya pangeran dengan sejuta rasa kagum dan terpesona. Cinderella menjadi amat berbahagia hingga dia lupa akan waktu. Jam terakhir telah tiba. Bila tengah malam telah lewat, Cinderella akan berubah menjadi biasa kembali. Sedangkan sekarang kelihatannya ia telah lupa akan janjinya. Tetapi tiba-tiba ia mendengar lonceng istana berdentang. Ternyata sudah tengah malam. Bergegas ia meninggalkan sang pangeran dan lari keluar dari aula pesta. Di luar istana, sebuah sepatunya terlepas dan terceker di anak tangga pintu gerbang. Dalam keadaan tergesa-gesa, Cinderella tak sempat mengambilnya lagi. Lonceng masih terus berdentang 12 kali. Sais menunggu di dalam keretanya dengan cemas. Namun begitu Cinderella naik tentang lonceng yang terakhir bergema, dalam sekejap mata segalanya kembali ke asalnya. Kereta kembali menjadi buah labu. Sang sais dan 6 ekor kuda putihnya kembali menjadi tikus dan 6 tikus kecil. Sang pengawal kembali menjadi kadal. Mereka semua berlarian masuk ke semak belukar. Dan Cinderella sendiri kembali juga mengenakan pakaian rombengnya yang jelek. Cuma sepatu kanannya saja yang masih tetap utuh. Esok paginya, pangeran sedang mencari seorang gadis cantik yang semalam berdansa dengannya dalam pesta. Sang pangeran telah menemukan 11 sepatunya dan ia akan mengunjungi setiap rumah dalam kerajaan ini untuk mencari gadis yang bisa memakai sepatu ini. Siapa yang cocok kakinya akan dijadikan mempelainya. Sang pangeran mengunjungi setiap rumah. Sampai akhirnya ia tiba di rumah Cinderella.
Si ibu tiri memaksa Cinderella masuk ke dalam kamar dan menguncinya. Dua saudara tiri Cinderella bergegas menyambut pangeran. Saudara tirinya ikut mencoba, namun ia tak bisa memasukkan jarinya ke dalam sepatu yang mungil itu. Begitu juga dengan adiknya. Apakah tidak ada gadis lagi di rumah ini? Tanya Perdana Menteri. Karena kaki kedua anaknya tak berhasil memasukkan kakinya ke dalam sepatu. Terpaksa si ibu tiri membuka pintu kamar dan menyuruh Cinderella keluar. Kini giliran Cinderella yang memasukkan kakinya ke dalam sepatu itu. Sesaat semua orang tercengang. Mereka juga lebih kaget ketika Cinderella mengeluarkan sepatu gelas yang lain dari dalam sakunya dan mengenakan ke dalam kaki kanannya. Tepat pada saat itu, sang bidadari muncul. Dia menyentuh Cinderella dengan tongkatnya. Dalam sekejap, pakaian Cinderella berganti dengan pakaian pesta yang indah dan gilang gemilang. Pangeran bukan main gembiranya. Inilah mempelaiku yang sejati, ujarnya sambil mencium tangan kanan si gadis. Seluruh kerajaan bergembira ria. Pesta perkawinan mereka berlangsung dengan amat meriah selama 3 hari 3 malam. Cinderella memaafkan semua kesalahan saudara tirinya. Bahkan ia mengajak mereka hidup bersama dalam istana. Kemudian mereka menikah juga dengan kedua orang bangsawan istana. Selesai. Selanjutnya, Cherry mau cerita bawang merah dan bawang putih. Bawang putih adalah gadis yang sudah tak punya ibu dan bapak. Ia hidup bersama ibu tirinya yang juga punya anak seusianya, namanya bawang merah. Bawang putih selalu dibebani pekerjaan yang berat-berat. Misalnya, mengambil air dari sumber yang jaraknya jauh dari rumah. Tidak mengapa, gumam bawang putih sambil bekerja. Mengambil air dari belik. Jarak dari rumah cukup jauh, tapi ini seperti olahraga yang menyehatkan tubuhku, kata si bawang putih. Sementara saudara tirinya, yaitu bawang merah, tidak pernah disuruh bekerja membantu ibunya. Pekerjaannya sehari-hari hanya bersolek dan bermalas-malasan. Ngapain bekerja keras? Biar si bawang putih saja yang melakukannya, kata bawang merah. Dulu aku sudah sering melakukannya, sekarang gantian dong. Bawang putih juga diperintah mencari ranting-ranting kayu bakar untuk menanak nasi dan memasak. Namun, gadis ini tak pernah mengeluh. Ia jalani hidup ini dengan tabah, walau kadang ia juga merasa diperlakukan tidak adil oleh ibu tirinya. Seperti memberi makan ayam harus dia yang melakukan. Padahal itu pekerjaan mudah dan bawang merah pasti bisa melakukannya. Ia juga yang harus menyapu dan menyimbun sampah di belakang rumah. Karena sering bergerak tanpa disadari, tubuh bawang putih semakin sintal, padat dan sehat. Kecantikannya tidak berkurang karena kesibukannya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah. Sementara bawang merah dibiarkan begitu saja. Apabila ada kesalahan sedikit saja, ia selalu dimarah-marahi habis-habisan oleh ibunya.
Ingat, jangan ulangi lagi kesalahanmu. Dasar gadis bodoh, jelek, bentak ibu tirinya suatu hari. Maaf bu, saya tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi. Maafkan saya bu, kata bawang putih dengan sopan. Sudah sana, cepat cuci pakaian adikmu, bentak si ibu tiri. Bawang merah setiap hari hanya bersolek. Ia berusaha berdandan sebaik-baiknya. Namun, diam-diam ia harus mengakui bahwa bawang putih ternyata jauh lebih cantik daripada dirinya. Padahal, bawang putih tidak pernah bersolek secara berlebihan seperti bawang merah. Mengapa dia tetap lebih cantik dariku? Tanya bawang merah dalam hatinya. Ya, bawang merah merasa iri hati dan berusaha terus berdandan sebaik mungkin. Tapi, walaupun sudah berdandan sedemikian rupa, ia tetap kalah cantik bila dibandingkan dengan bawang putih. Seperti biasa, setiap hari bawang putih diperintah mencuci pakaian-pakaian kotor yang jumlahnya cukup banyak. Mengapa bawang merah tidak mau bekerja mencuci pakaiannya sendiri? Tanya bawang putih dalam hati. Suatu ketika ia mendapati seekor ikan menggelepar-gelepar di atas tanah dekat tepian sungai. Rupanya ikan ini jatuh dari jala pencari ikan tanpa diketahui si penjala ikan. Kasihan kau ikan, bisik bawang putih sambil membungkuk. Bawang putih memungutnya dengan hati-hati dan memasukkan ke dalam air sungai. Sang ikan menatapnya dengan pandangan terima kasih, kemudian menyelam ke dasar sungai. Sesaat kemudian, ikan itu menyembul keluar dan mengeluarkan suara. Terima kasih bawang putih karena mengasihi sesama makhluk dan telah menolongku. Maka aku juga akan membantu kesulitanmu. Hai, kamu bisa berbicara, ikan. Benar, sesungguhnya aku adalah ikan jelmaan dewa. Oh, maafkan hamba dewa. Tidak mengapa. Sekarang, masukkan cucianmu ke dalam air, pinta ikan aneh itu. Bawang putih masukkan pakaian-pakaian kotor itu ke dalam air. Ikan itu menyelam kembali ke dasar sungai. Begitu bawang putih mengangkat pakaiannya, seketika pakaian-pakaian itu sudah bersih sekali. Terima kasih Pukulun. Terima kasih, kata bawang putih berkali-kali. Sejak saat itu, sang ikan menjadi sahabat bawang putih. Bila bawang putih mencuci pakaian di sungai, sang ikan muncul ke permukaan. Dan anehnya, bawang putih mampu menyelesaikan cuciannya yang banyak itu dalam tempo yang cukup singkat tanpa merasa lelah. Kiranya sang ikan jelmaan dewa itu telah membantunya secara gaib. Melihat pekerjaan yang berat dapat diselesaikan dalam waktu singkat, si ibu tiri menjadi curiga. Suatu ketika, bawang merah disuruh mengamati dari jauh siapakah yang membantu pekerjaan si bawang putih. Oh, ternyata dia dibantu oleh ikan ajaib. Begitu pakaian dicelupkan ke dalam air, seketika itu juga pakaian itu menjadi bersih dengan sendirinya. Gumam bawang merah. Aku ada akal untuk. Bawang merah terus bersembunyi hingga bawang putih pulang. Bawang putih sama sekali tidak menduga jika bawang merah sudah melihat dan mengamatinya sejak tadi. Esok harinya, pagi-pagi bawang putih disuruh mencari kayu bakar dan air untuk memasak. Sementara
Bawang merah pergi ke sungai sambil membawa cucian. Di tepi sungai, bawang merah menirukan apa yang kemarin dilakukan oleh bawang putih. Pada saat ikan itu muncul, ia langsung menjaring dan menangkapnya. Lepaskan aku, teriak ikan itu dengan nafas terengah-engah. Apa? Melepasmu? Enak saja. Kau yang selama ini membantu bawang putih. Sekarang jangan harap kau dapat melakukannya lagi. Habis berkata demikian, bawang merah segera bergegas pulang ke rumah. Pada saat itu, bawang putih masih berada di tepi hutan mencari kayu bakar. Ibu, ibu, aku berhasil menangkap ikan itu, teriak bawang merah di depan pintu. Mana coba ibu lihat, saut ibu jahat sambil melangkah keluar rumah. Bawang merah mengacung-acungkan ikan emas itu dekat ibunya. Wah, cukup besar juga ya. Pasti lezat jika kita panggang. Ah, jangan dipanggang, Bu. Lalu mau diapakan? Kita goreng saja agar lebih lezat. Baiklah, terserah kau saja. Lalu bagaimana dengan bawang putih? Tanya ibunya. Kukira dia juga harus dapat bagian dari ikan ini. Bagian apanya? Bagian durinya saja. Hehehe. Bawang merah tertawa kesenangan sambil membayangkan betapa sedih dan kecewanya si bawang putih kehilangan ikan kesayangannya. Demikianlah ikan itu mereka bawa ke dapur, disembelih, dikeluarkan kotorannya, lalu digoreng di wajan dengan minyak kelapa panas mendidih. Setelah cukup masak, ibu dan anak itu memakannya hingga habis dagingnya. Hanya duri dan kepala yang disisakan oleh ibu dan anak yang dengki itu. Hati-hati, sebaiknya kau bungkus duri ikan itu agar dia tidak menyangka bahwa ikannya telah kita goreng, pesan ibu bawang merah. Ketika bawang putih pulang sehabis mencari kayu bakar, mereka pura-pura berbaik hati. Mereka sediakan nasi di atas meja. Lalu bawang putih dipersilahkan makan. Ayo bawang putih, makanlah dulu. Ini nasinya masih hangat dan ini bungkusan berisi lauk yang sangat lezat. Cepatlah kau buka dan kau makan, kata bawang merah. Terima kasih. Apakah kalian berdua sudah makan? Tanya bawang putih. Sudah, cepat kau buka bungkusan itu. Bawang putih membuka bungkusan itu. Ternyata berisi duri ikan emas. Seketika pucat pasi wajah bawang putih. Kalian telah membunuh dan memakan ikan emasku. Teganya kalian. Ibu dan anak itu hanya tertawa-tawa penuh kemenangan. Tanpa banyak bicara lagi, bawang putih membawa duri ikan itu ke halaman rumah dan menguburnya dengan hati-hati. Esok harinya terjadilah keajaiban. Di tempat ikan itu dikubur telah tumbuh tanaman bunga yang indah. Bawang putih merawat tanaman itu dengan penuh kasih sayang. Pada suatu hari, ada pangeran kerajaan disertai patih dan pengawal yang melintas di tempat itu. Pangeran sangat tertarik atas keindahan bunga yang sedang mekar di halaman rumah bawang putih. Pangeran turun dari kudanya dan bertanya, "Siapakah yang menanam bunga itu?" Begitu melihat ada seorang pangeran memasuki halaman rumahnya, seketika bawang merah dan ibunya segera menyambutnya dengan tergopoh-gopoh. "Siapa pemilik tanaman bunga yang indah ini?" tanya pangeran. "Hamba, pangeran, hamba," saut bawang merah. "Benarkah kau yang menanamnya?" tanya pangeran. "Benar, pangeran," tapi pangeran itu malah menggeleng-gelengkan kepalanya.
Melihat ada tamu penting, bawang putih ikut keluar rumah. Ketika sepasang matanya beradu pandang dengan pangeran, jantungnya berdebar kencang. Ia tertunduk malu. Pangeran mendekati gadis itu sambil bertanya, "Siapa namamu, adik manis?" "Nama hamba Bawang Putih." "Oh, jadi kau yang bernama Bawang Putih. Telah lama aku mencarimu. Aku telah mendapat bisikan dalam samadiku bahwa gadis bernama Bawang Putih adalah calon istriku." "Pangeran, dia hanya seorang pembantu." Bawang Merah protes namun tidak meneruskan ucapannya karena pangeran memandangnya dengan penuh amarah. "Kau pastilah Bawang Merah," bentak pangeran. "Benar, pangeran," jawab gadis itu dengan suara gemetar. "Kau dan ibumu telah memakan ikan jelmaan dewa. Tubuh kalian akan mengeluarkan sisik seperti ikan." Baru saja pangeran berkata demikian, ibu dan anak yang jahat itu menjerit karena tubuhnya jadi bersisik. Seluruh kulit di tubuh mereka terasa gatal menyengat. Mereka menggaruk-garuk sekujur tubuh, namun rasa gatal itu bukan hilang, malah menjadi-jadi. Akhirnya mereka lari tak tentu rimbanya karena malu. Ampunkan kami, wahai para dewa," jerit si ibu sambil berlari kencang meninggalkan Bawang Merah. "Aduh, gatal sekali seluruh kulitku. Ibu, tolong anakmu. Ibu, di manakah kau?" jerit Bawang Merah ketika ia tahu kemana arah lari ibunya. Sementara pangeran mendekati Bawang Putih dan memegang tangannya sambil bertanya, "Diajeng Bawang Putih, sediakah engkau menjadi istriku?" Bawang Putih mengangguk pelan. Wajahnya tertunduk malu. Demikianlah Bawang Putih yang baik hati dan senantiasa bersabar. Atas derita itu, akhirnya diboyong ke istana untuk dijadikan istri pangeran. Mereka hidup berbahagia hingga akhir hayatnya. Selesai. Kali ini Cherry mau cerita tentang kisah Rapunzel. Di sebuah kerajaan yang sangat kaya, raja dan ratu sedang menantikan kelahiran anak pertama mereka. Tidak lama, penantian mereka membuahkan hasil. Ratu mengandung anak pertamanya. Namun, kebahagiaan itu terancam ketika sang ratu jatuh sakit. Tabib istana menyarankan kepada raja untuk mencari bunga rampion. Bunga itu merupakan satu-satunya obat yang bisa menyembuhkan ratu. Karena sangat mencintai istrinya, raja pun berkelana mencari bunga rampion. Usahanya membuahkan hasil ketika raja bersama beberapa prajurit menemukan bunga rampion di dalam hutan seberang istana. Saat raja memetik bunga itu, seorang penyihir menahan amarahnya. Ternyata bunga itu adalah bunga yang membuat bisa awet muda. 2 bulan setelahnya, karena disembuhkan oleh bunga rampion, ratu melahirkan putri yang sangat cantik dengan rambut yang berwarna emas. Rambut itu mengandung khasiat serupa bunga rampion. Sebagai wujud syukur dan rasa sayangnya kepada sang putri, setiap hari kelahiran putri yang bernama Rapunzel itu, raja dan ratu akan
akan menerbangkan lampion memenuhi kerajaan. Penyihir jahat yang semakin tampak tua tidak bisa menunggu lebih lama. Tepat saat dini hari, penyihir menerobos masuk ke dalam istana dan menculik Rapunzel. Dia membawa putri cantik itu masuk ke dalam hutan. Di bagian hutan terdalam, ia menempatkan Rapunzel di sebuah menara sehingga tidak ada orang yang bisa menemukan gadis itu. Hanya dengan menyisir rambut Rapunzel sambil menyanyikan sebuah lagu, sang penyihir bisa kembali tampak muda. Bertahun-tahun di istana, penyihir merawat Rapunzel seperti anaknya sendiri. Ia melarang Rapunzel meninggalkan menara dengan mengatakan bahwa dunia luar berbahaya. Semua rencana penyihir mulai kacau ketika seorang pencuri mahkota Rapunzel dari istana menyelinap masuk ke menara. Rapunzel menangkapnya dan berjanji akan membebaskan pencuri yang bernama Flynn itu jika ia bersedia menemani Rapunzel melihat lampion yang bertebangan saat ia ulang tahun. Singkat cerita, Flynn berhasil membawa Rapunzel ke istana. Di sana, ia memberitahu Rapunzel bahwa lampion itu merupakan perayaan ulang tahun putri kerajaan yang hilang. Namun, tidak berapa lama, penyihir menemukan mereka dan menjebak Flynn agar dia terlihat hanya memanfaatkan Rapunzel untuk membebaskan diri dari kembali mencuri. Rapunzel sempat terhasut dan kembali ke menara. Namun, tidak berapa lama ia menyadari bahwa ibunya adalah penyihir yang berbohong dan dirinya sendiri adalah putri yang hilang. Ketika Flynn berhasil kabur dari jebakan penyihir, ia segera mendatangi menara untuk menyelamatkan Rapunzel. Namun malang, penyihir terlebih dahulu menusuk Flynn. Rapunzel yang tidak ingin Flynn meninggalkannya segera menyembuhkan Flynn dan memohon kepada penyihir untuk mengizinkan ia menyelamatkan Flynn. Karena setelah itu, dia akan bertahan untuk hidup di menara. Penyihir menyetujui hal itu. Rapunzel pun menyanyikan lagu yang bisa menyalakan rambutnya untuk menyembuhkan Flynn. Setelah sadarkan diri, Flynn segera memotong rambut Rapunzel. Rambut keemasan itu pun kehilangan keajaibannya sehingga berubah menjadi warna coklat. Penyihir yang marah segera kembali menyerang Flynn. Namun pada akhirnya ia terpeleset dan terjatuh dari menara. Pada akhirnya Rapunzel kembali ke istana dan ia menikah dengan Flynn. Selesai. Ini dia cerita happy ending dari Rapunzel. Selanjutnya, Cherry mau cerita dongeng Beauty and the Beast. Pada zaman dahulu kala, seorang penyihir mengubah pangeran tampan menjadi monster yang mengerikan. Si penyihir meninggalkan mawar yang diberi mantra. Jika pangeran tidak menemukan cinta sejati sebelum kelopak mawar terakhir jatuh, maka sang pangeran akan tetap menjadi monster selamanya. Sementara itu, di sebuah desa yang lain, Belle tinggal bersama ayahnya. Lebih dari segalanya, Belle menginginkan sebuah petualangan seperti apa yang sering dia baca di buku-buku kesukaannya.
Gaston, seorang pemuda gagah di desanya, ingin menikahi Belle, tapi Belle menolak. Belle merasa Gaston adalah pria yang membosankan, sedangkan Gaston tidak mengerti mengapa Belle sangat gemar membaca. Tidak pantas bagi seorang wanita untuk membaca, ucap Gaston. Ayah Belle, Maurice, adalah seorang penemu. Penemuan terakhirnya adalah sebuah alat kayu otomatis. Penemuannya itu dia ikutkan dalam sebuah kontes di pameran daerah. Ayah pasti akan jadi juara 1, ucap Belle. Dalam perjalanan ke pameran, Maurice tersesat di hutan. Sekelompok serigala membawanya ke gerbang sebuah kastil di dalam hutan. Tidak yakin apa yang akan ditemukannya di dalamnya, Maurice memasuki pekarangan kastil dengan hati-hati. Maurice tidak pernah bisa membayangkan monster mengerikan yang dihadapinya. Berpikir Maurice datang untuk memburunya. Si monster sangat marah. Tanpa belas kasihan, dia mengunci pengunjung yang tidak diinginkan itu di dalam penjara. Ketika kuda ayahnya pulang ke rumah sendirian, Belle mencari ayahnya dan menemukannya dikurung. Belle memohon pada si monster untuk membebaskan ayahnya. "Ambil saya saja," Belle menawarkan. Si monster setuju. Dia meminta Belle tinggal di kastil selamanya. Pada malam pertamanya, Belle bertemu dengan pelayan kastil. Mantra yang dikeluarkan si penyihir telah mengubah para pelayan menjadi benda-benda ajaib. Mereka lucu, ramah, dan memperlakukan Belle seperti tamu istimewa. Pada saat makan malam, Belle menolak undangan monster untuk makan malam bersamanya. Hal ini membuat monster mengaum karena frustasi. Dia sangat ingin mengakhiri mantra itu dan merasa Belle adalah sebuah harapan. Mrs. Potts, teko, dan tempat lilin menyuruhnya untuk bersabar dan terutama menjadi orang baik. Di akhir malam itu, Belle menemukan mawar ajaib yang ditinggalkan penyihir. Saat Belle mengulurkan tangan untuk menyentuhnya, si monster muncul dan meraih mawar yang berharga itu. "Keluar!" dia berteriak. Belle melarikan diri dari kastil dengan menunggang kuda, tapi dia diserang oleh serigala yang telah mengejar ayahnya. Dengan mempertaruhkan nyawanya, si monster menyelamatkan Belle. Setelah kejadian itu, Belle mulai melihat kebaikan si monster. Suatu malam, si monster kembali mengundang Belle untuk makan malam. Kali ini, Belle menerimanya. Setelah makan malam, si monster itu bertanya kepada Belle untuk menari bersamanya. Saat mereka berputar mengelilingi ruangan, si monster menyadari bahwa dia jatuh cinta pada Belle. Karena cintanya, si monster membiarkan Belle pulang ke rumah untuk menemui ayahnya. Ketika Gaston mendengar Belle berbicara tentang si monster, Gaston menjadi cemburu dan menyerbu benteng tersebut. Gaston menikam si monster itu dan kemudian secara tidak sengaja menjatuhkan si monster dari atap. Belle menarik si monster ke tempat yang aman. "Tolong jangan tinggalkan aku," isaknya. "Aku cinta kamu." Saat Belle berbicara, kelopak mawar terakhir jatuh. Lalu
Hujan bunga api memenuhi udara. Si monster mulai berubah menjadi pangeran tampan. Benda-benda ajaib dipenuhi kegembiraan saat mereka juga kembali menjadi manusia dan melihat pangeran mereka dan Belle sedang jatuh cinta. Kali ini Cherry mau bacakan kisah Kancil dan Siput adu pintar. Di dalam hutan, si Kancil yang terkenal licik berjalan-jalan untuk minum di tepi sungai. Di suatu hari yang cerah, terdapat seekor binatang yang terkenal sangat licik di dalam hutan, yaitu si Kancil. Pada hari itu, si Kancil sedang bersantai di bawah pohon besar dengan hembusan angin sepoi-sepoi yang membuat Kancil menjadi mengantuk. Untuk mengusir rasa kantuknya, ia akhirnya memutuskan untuk jalan-jalan menelusuri hutan sambil berjalan. Kancil membusungkan dadanya dan berkata, "Siapa di hutan ini yang tidak mengenalku? Si pintar, si cerdik, yang banyak akal. Setiap masalah pasti dapat kuselesaikan dengan mudah," kata si Kancil. Setelah berjalan cukup jauh, akhirnya ia sampai di tepi sungai. Kancil pun segera minum untuk menghilangkan rasa hausnya sambil terus berkata-kata memuji dirinya sendiri. Kancil bertemu dengan seekor siput. Ia pun mengatakan siput memiliki tubuh yang kecil dan lelet. Tanpa Kancil sadari, ternyata ia sedang memperhatikan seekor siput yang sedang duduk di balik sebuah batu besar pinggir sungai. Karena mendengar ucapan Kancil, siput itu pun berkata, "Hei Kancil, asik sekali kau. Kulihat berbicara sendiri. Ada apa? Apa kamu sedang bergembira ya?" tanya siput pada Kancil. Kancil pun mendengar suara siput yang mencari-cari asal suara tersebut. Ia pun menjawab, "Oh iya, hai, ternyata kau siput. Sudah lama ya kau memperhatikanku ternyata. Sedang apa kau di sana siput? Meratapi dirimu yang kecil dan lelet ya?" "Hahaha," jawabnya. Karena tak terima dengan ucapannya, siput menantang Kancil untuk lomba adu lari. Siput pun terkejut dengan jawaban Kancil yang menghinanya dan membuatnya marah. Lalu siput pun membalas ucapan Kancil. "Hai Kancil, aku tahu kau memang terkenal binatang yang sangat cerdik dan cepat, sedangkan diriku terkenal binatang yang sangat lambat berjalannya. Tapi kali ini aku sangat marah mendengarkan perkataanmu. Aku menantangmu untuk lomba adu lari," ujar siput. Mendengar tantangan dari siput, Kancil pun menerima tantangannya karena ia tahu siput tak akan mungkin mengalahkan dirinya. Hingga akhirnya mereka setuju lomba tersebut diadakan keesokan harinya. Siput meminta tolong teman-temannya untuk mengelabui si Kancil saat perlombaan esok hari. Di tempat lain, siput sadar bahwa dirinya tak mampu mengalahkan Kancil. Siput akhirnya meminta tolong teman-temannya untuk membantunya dengan sebuah cara. Saat lomba dimulai, semua teman-teman siput agar bersembunyi di jalur lomba yang akan mereka lalui. Teman-teman siput harus muncul ketika mendengar suara si Kancil dari kejauhan, sehingga Kancil akan mengira siput akan selalu berada di depannya. Hari perlombaan pun tiba. Seluruh penghuni hutan menyaksikan perlombaan tersebut sampai suasananya pun sangat ramai. Mereka semua ingin mengetahui apakah siput dapat mengalahkan si Kancil yang terkenal cerdik dan sombong itu. Dengan angkuhnya, si Kancil berlari dengan cepat.
Namun ternyata sudah ada siput di depannya. Saat lomba dimulai, ia pun tertawa sambil berkata, "Hahaha, selamat tinggal siput lelet. Aku tunggu kau di garis finish nanti," ucapnya dengan sombong. Setelah ia berlari meninggalkan siput cukup jauh di belakangnya, Kancil justru sangat terkejut karena ia melihat di depannya ada siput yang sedang berjalan dengan santai. Yang sebenarnya itu adalah teman-teman si siput yang mendengar suara Kancil dari kejauhan dan mereka keluar dari persembunyiannya guna mengelabui si Kancil. Kancil dengan cepat melewatinya, tetapi selalu ada siput di depannya sehingga membuat Kancil kewalahan. Karena merasa dikalahkan, Kancil pun dengan cepat melewati siput tersebut. Dengan kejadian itu terus berulang hingga membuat si Kancil menjadi kewalahan dan kelelahan karena siput selalu berada di beberapa langkah di depan Kancil. Ketika si Kancil hampir tiba di garis finish, ternyata siput sudah mendekati garis finish terlebih dahulu dan membuat si Kancil berpikir, mengapa siput yang seharusnya sudah ia tinggalkan jauh di belakang, tapi si siput itu malah terus berada di depannya dan sampai ke garis finish terlebih dahulu. Kancil terkejut dirinya kalah dengan siput. Kancil tidak menerima kekalahannya. Lalu sesampainya di garis finish, Kancil pun berkata, "Tidak mungkin, bagaimana bisa kau lebih dulu sampai? Padahal aku berlari sangat kencang meninggalkan kau jauh di belakangku," ujar si Kancil yang tak menerima kekalahannya. Kancil tidak mau kalah dengan seekor siput yang kemarin ia ejek di sungai. "Sudahlah Kancil, akui saja kekalahan dirimu," jawab siput dengan santai. Si Kancil menjadi heran dan masih belum dapat percaya kalau dirinya berhasil dikalahkan oleh hewan yang sering ia ejek kecil dan lelet tersebut. Siput memberikan pesan pada si Kancil hingga membuat Kancil merasa menyesal dan malu. Si Kancil yang masih terheran-heran hingga tak bisa mengucapkan apapun, lalu tiba-tiba siput pun berkata, "Sudahlah Kancil, tidak usah sedih. Aku tidak ingin hadiah apa-apa dari kamu. Aku hanya ingin kau tahu, janganlah menjadi sombong dengan kelebihan yang kau miliki. Semua makhluk hidup mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi, jangan suka menghina dan menyepelekan makhluk hidup yang lainnya," ujar siput. Setelah menyelesaikan ucapannya, siput pun pergi menyelam ke dalam sungai dan tinggallah si Kancil yang menyesal dan malu karena kalah dari lomba lari dengan siput. Sejak saat itu, Kancil berjanji tidak menganggap remeh makhluk hidup lainnya. Nah, itu dia guys, cerita dari Cherry. Terima kasih ya teman-teman udah mendengarkan cerita dari Cherry. Jangan lupa untuk di like, comment, share, and subscribe. See you next video. Bye bye.